Kita mau cek akuarium lagi. Kolam koi yang kemarin sudah kita bikin. Ikannya udah banyak kan coy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 13? 14. Ada 14 ekor di sini. Nah, cakep. Ozon itu adalah O3. Dia itu pengaruhnya apa sih buat di kolam ataupun di akuarium? Jadi gini. Oke, dan ini hasilnya. Nah, bentuknya ozon sendiri gimana sih? Kita pasang di sini ya. Ya. Nah, ini dia. Wah, hujan. Makin dramatis kayaknya kolam kita. Makin cakep ini. Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Selamat datang Java Pet and Company. Balik lagi gua dengan Mr. General. Kita mau cek akuarium lagi. Kolam koi yang kemarin sudah kita bikin. Jadi kita mau review lagi. Kemarin itu kan yang pertama ikannya cuma 1, terus airnya bening banget. Nah, sekarang ikannya udah ada banyak nih. Udah diisi ikannya sama si owner ini mungkin udah sekitar 2 atau 3 minggu udah dipenuhin. Terus airnya loh kok makin bening. Mau tahu rahasianya? Pakai apa, Pak? Kita lihat langsung ke kolamnya. Ini gimana bukanya nih? Gimana ini bukanya nih? Oke, ini dia kolamnya. Ikannya udah banyak kan coy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 13? 14. Ada 14 ekor di sini. Nah, cakep. Nah, ikannya udah. Idih, gila, gede-gede lagi. Ini gede-gede nih, ya kan? Dan semakin bening. Dan ini airnya biru ya, Pak? Biru. Kok bisa biru? Karena pakai ozon, Pak. Oh, kita tambahin ozon. Ozon apaan sih? Oke, ozon itu adalah O3. Dia itu pengaruhnya apa sih buat di kolam ataupun di akuarium? Jadi gini, cara kerja ozon, dia itu akan menggrab partikel-partikel halus. Jadi biasanya kan kita ada debris-debris atau butiran-butiran debu di dalam air ini yang nggak bisa kesaring karena saking tipisnya dan itu dalam jumlah banyak. Nah, partikel-partikel yang seperti itu akan digrab sama ozonnya. Jadi dia akan bisa ditangkap di penyaringan. Itu bisa dibuang di penyaringan akhirnya. Terus dia juga ozon ini akan bikin jadi dia tuh kayak apa ya, sel-sel alga itu dia akan pecahin, jadi alganya itu juga akan terhambat karena sel-sel dari si alganya sendiri itu akan dihancurkan sama si ozon. Jadi aplikasinya ozon itu seperti apa, Wak? Di kolam, Wak? Atau di akuarium? Jadi dari ozon itu kita ke static mixer, Pak. Ada static mixer itu buat ngaduk. Ya, buat ngaduk. Dari pompa, dari ozon ketemu pompa. Berarti dicampur di dalam air, masuk di static mixer, diaduk pakai pompa, masuk. Biar dia bisa larut di air. Iya, betul. Oh, oke. Berarti ada kekuatan tersendiri. Iya. Ozonnya.
Jadi harus didorong atau dihajar sama pompa. Ya, betul. Oke. Nah, kalau di akuarium laut sendiri, biasanya kita mau injek ozonnya itu kita masukin di skimmer. Kalau kalian tahu protein skimmer, itu kan dia ada lubang udara dan itu ada kayak tabung kecil itu buat nyuplai udara buat mecahin si air. Nah, itu kita injek di situ ozonnya. Itu ada kayak buat tempat buat tembak ozon. Karena ozon ini sifatnya udara ya, Pak? Iya. Jadi diinjek di sana jadi partikel kecil dan dilepas di protein skimmer. Nah, kalau ini juga prinsipnya sama. Cuman ini kita buat ngancurinnya, kita ambil si pompa, kasih static mixer, karena dia protein skimmer juga nggak akan berfungsi di sini kan. Betul. Jadi didorong sama pompa dengan kekuatan tertentu, akhirnya bisa larut di air. Ya. Oke, dan ini hasilnya. Nah, bentuknya ozon sendiri gimana sih? Kita pasang di sini ya. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini ozon yang kita pakai buat di kolam. Ya. Nah, ini ozon generator. Ini dia dinyalain 24 jam atau gimana? Ini 2 jam hidup, 2 jam mati, Pak. Oke, jadi ini ada otomatis. Ada otomatis, ada timernya. Ada timernya, kita pakai cuman 2 jam aja. Iya, 2 jam hidup, 1 jam mati. 2 jam hidup, 1 jam mati? Iya, nanti 2 jam lagi hidup lagi, 1 jam lagi mati. Oh gitu, jadi memang kita nggak 24 jam nyala? Enggak. Kenapa? Karena ini kan O3, Pak. Ya. Jadi O3 itu jangan terlalu banyak masuk ke air juga, Pak. Karena nanti bisa merusak ekosistem. Jadi O3 itu emang ada limitasinya, Pak. Oh, oke. Ya memang karena dia bentuknya kayak sebenarnya lebih ke disinfektan sih. Jadi dia ini akan ngerusak jaringan-jaringan sel seperti alga, terus atau parasit-parasit yang ada di dalam sini. Itu dia akan ngerusak partikel-partikel itu. Jadi kalau misalnya kita pasang dia 24 jam di dalam kolam juga atau di ekosistem air laut di akuarium, itu dia akan ngerusak si ekosistemnya karena bakteri-bakteri yang hidup di dalamnya juga bisa mati. Karena memang bentuknya disinfektan. Oke, ya ini bukan sedikit sih, maksudnya kita review akhir lah ya. Kita review akhir dari kolam pembuatan di rumah ini, ya ini hasilnya. Airnya tetap bisa bening dan kemarin itu memang kita masih agak cloudy karena itu baru 1 ekor ikan dan itu juga bakterinya baru kita masukin. Dan si ikan yang kita masukin itu fungsinya juga untuk bikin supaya ekosistemnya itu jalan. Karena bakteri akan hidup kalau ada amonia yang dihasilkan. Iya. Amonia yang dihasilkan itu datangnya dari ikan. Jadi si bakteri akan makan amonianya, baru si bakteri ini bisa tumbuh. Akhirnya ekosistem bisa jadi. Nah, ini sekarang udah siap dan ini ikannya juga udah kelihatan. Cara dia berenang, dia main di bawah, terus dia naik lagi ke atas, terus dia makan di dinding-dinding. Karena memang kebetulan kalau koi ini kan ikan-ikan herbivore ya. Dia makan lumut sebetulnya. Wah, hujan. Makin dramatis kayaknya kolam kita. Makin cakep ini. Ya udah, paling begitu aja. Semua peralatan filtrasi yang ada di kolam ini kalian juga udah bisa tonton di video episode sebelumnya. Ya paling video ini lebih kayak ngasih tahu aja lah. Kita lebih review gimana hasil dari pembuatan kolam koi. Buat kalian, kalau mau ada kolam di rumah kalian, di rumah, di kantor, di restoran, di public area lainnya, misalnya di rumah sakit atau di kalian punya bandara internasional sendiri, kalian bisa cek portofolio kita di jasadesainaquariumkolam.com atau kalian juga bisa ikut IG Instagram kita, hasil-hasil kita akan posting di sana. Pembuatan akuarium, pembuatan kolam dan lain-lainnya, ada aviari juga di sana, kalian bisa ikutin IG kita di sana. Gitu aja kali ya, Wak. Udah sih, Pak, cukup. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.